Selamat siang, perkenalkan saya Arif dari PT Java Medica Utama selaku solo agent produk Kyoto Kakaku dari Jepang. Di sini saya akan memperkenalkan manikin male and female catheter animal simulator. Di sini manikin sudah standar UKDI yang digunakan untuk ujian OC. Manikin terdiri dari panggul, kemudian penis, di dalamnya ada uretra, kemudian ada penampung cairan yang digunakan untuk menampung, istilahnya kalau di sini sebagai cairan urin. Kemudian di dalamnya sini juga terdapat vesika urinaria di dalam panggulnya. Kemudian di sini include-nya terdapat 3 selang, yaitu 2 selang untuk vesika urinarianya, yang satu untuk memasukkan, yang satu ke saluran penampungan yang ada di bawah, serta yang satu lagi untuk enema. Di sini terdapat katup yang menghubungkan antara uretra dengan vesika urinaria. Apabila katup ini dimasuki oleh kateter, maka dia akan membuka seperti ini. Jika tidak, maka dia akan kembali menutup. Kita lihat dari samping, membuka, menutup. Jadi cairan yang di dalam vesika urinarianya tidak akan keluar apabila kateter ini tidak masuk ke dalam katup tersebut. Di sini saya coba akan menerangkan cara merangkai dari awal sampai akhir biar dapat digunakan dengan sempurna. Kita bisa lihat bagian-bagiannya. Cara melepasnya, kita dorong ke depan bagian ininya dari pengaitnya, kita dorong, lepas, kemudian naik seperti ini, kemudian baru yang atasnya dilepas. Kita pisahkan seperti ini. Di sini terdapat bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, bisa dilihat penisnya, uretranya, kemudian vesika urinarianya, ada katupnya juga, kemudian ini ada pengait antara katup dengan uretranya. Kita coba lepas satu persatu dulu. Ini bisa digunakan saat membersihkan manikin. Kita lepas ini bagian-bagiannya seperti ini. Terdapat banyak bagian di sini. Coba kita rangkai satu persatu. Dari awal katupnya kita sambungkan ke penampungan yang ada di dalam panggul. Kemudian yang agak rumit ini pengaitnya kita masukkan dulu. Masukkan ke sini. Saat memasukkan sulit, kita harus memencet seperti ini biar lubangnya lebih besar. Kita masukkan, taruh sini dulu, kemudian ini baru kita sambungkan seperti ini. Masukkan sampai penuh di sini, kemudian baru pengaitnya kita geser untuk mengait ini biar tidak lepas seperti ini. Kemudian baru kita susun ke penampungan. Kemudian di sini ada kancing juga kancing. Kita masukkan bagian penemannya. Setelah itu kita pasangkan kancing-kancingnya sampai terkancing semua dan rapi. Bagian bawah seperti ini kita kancingkan. Sini udah terkancing semua. Kemudian kita kembalikan
posisi awal tadi. Kita dorong sedikit-sedikit biar kulitnya tidak terjepit dan rapi seperti ini. Bagian pengait yang atas kita masukkan terlebih dulu, bagian sini dan bagian sini. Setelah itu baru kita dorong bagian yang bawah, kita dorong sampai bunyi klik. Kemudian satunya sudah terpasang sempurna, baru kita masukkan kembali ke bagian sini. Ini tadi adalah cara untuk memasang apabila selang yang ada di dalam ureteranya dengan katupnya tadi terlepas. Untuk memastikannya dengan cara yang saya jelaskan barusan. Setelah itu untuk cara penggunaan manikin, di sini kita ada selang, kemudian ada penampungan luar yang kita nanti bisa taruh di tiang infus. Kita nanti akan sambungkan ke dalam bagian sini. Kita lepas dulu. Di sini terdapat dua lubang, kiri kanan, kemudian satu lagi bagian untuk pemeriksaan enaman, satu. Sama halnya dengan selang di sini ada 3. Satu selang kita sambungkan pada lubang yang atas, salah satu bebas, kiri ataupun kanan. Kemudian selang yang satunya lagi kita pasangkan seperti ini, bisa dilihat bebas kiri kanan. Kemudian masih ada selang satu lagi, ini untuk pemeriksaan enema, bisa dipasangkan jika ingin melakukan pemeriksaan enema. Kemudian kita masukkan selangnya lewat lubang sini. Seperti ini. Kita rangkai, kita masukkan lagi. Kemudian selang yang ada katupnya kita pasangkan ke bagian yang ada airnya. Kemudian selang yang satu kita turunkan, masukkan ke penampungan atau ember. Setelah kita masukkan air dari penampungan atas, kemudian sudah masuk penuh ke dalam penampungan yang ada di dalam, serta ini sudah dialirkan ke penampungan pembuangan, kita bisa melakukan kateter. Caranya kita kasih pelumas dulu, lalu kita lakukan kateter seperti ini. Naikkan sedikit. Ini bisa dilihat dia akan mengalir, berarti menunjukkan bahwa pemasangan kateter sudah nembus ke vesika urinarianya melewati katup yang seperti ini tadi. Jika kateter tidak melewati katup, kita keluarkan sedikit, maka dia tidak akan mengalir atau tidak bocor seperti yang direkomendasikan oleh UKDI. Jadi dalam hal ini kita berhasil melakukan kateter. Setelah itu kita bereskan, kita keluarkan semua air yang sini. Caranya kita buka katupnya, kita buka katup pembuangan. Ini pastikan airnya habis keluar dulu.
Kemudian baru kita lepas satu persatu. Yang di dalam ini masih bisa kita miringkan seperti ini untuk mengeluarkan cairan yang di dalam. Setelah dirasa habis, kemudian kita bisa lepaskan. Setelah itu baru kita keringkan bagian ini dengan cara disemprot pakai udara kompresor ataupun diangin-anginkan bisa. Kemudian kita bisa cek yang ada di dalamnya, sama seperti yang pas merangkai tadi. Pas melepas kita dorong dari dalam seperti ini. Kemudian kita cek dalamnya, dipastikan tidak ada air, kemudian kita keringkan. Kita bisa lepas satu persatu. Seperti ini. Kita buang. Kemudian apabila menggunakan gel atau vaselin lainnya akan terdapat sumbatan di sini, kita bisa menggunakan cotton bud untuk membersihkannya. Menggunakan cotton bud, kemudian ini pastikan salurannya kering semua, dikeringkan, kemudian dirapikan lagi. Setelah itu baru kita simpan ke tempatnya. Untuk masalah ruangan, baiknya ruangan yang bersuhu rendah atau ber-AC. Kemudian jangan sampai manikin-manikin ini terkena tinta atau ballpoint sehingga nanti akan meninggalkan bekas di sini dan tidak bisa hilang. Untuk mengurangi kelembapan, setelah manikin-manikin ini semuanya kering, baiknya diolesi bedak. Ini cukup sekian dari saya tentang materi male catheter and female catheter dari produk Geto Kakaku, cara penggunaan sekaligus perawatannya. Cukup sekian, terima kasih, selamat siang.